Merdeka menurut masing-masing tokoh yang ada di depan kita, apa sih merdeka itu? Oke, kembali lagi sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada. Tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai pendidikan, teknologi, dan kepemudaan. Kali ini kita akan bicara mengenai lahan pertanian di tengah beton industri, apakah bisa jadi ladang pendapatan masyarakat? Nah, kali ini kita akan memulai untuk membahasnya. Dan diawali dengan satu pertanyaan, di bidang pertanian terutama Kang Egy nih. Di tengah lahan beton yang tumbuh, khususnya di Jawilan, apakah yang Anda harapkan dari pertanian di sini? Kemudian, kalaupun ada kan paling cukup untuk makan kalau di sini ya. Dan menurut Kang Egy sendiri, justru di sini berpotensi atau tidak mengenai pertanian di katakan ladang-ladang tandus di daerah Jawilan? Silahkan Kang Egy. Siap. Pertanian ya, ketika memang hanya untuk makan saja, berarti kan harus ada yang ditingkatkan. Berarti kan produktivitas. Misalkan begini, kita ilustrasikan. Dari 1 hektar itu, misalkan di wilayah Jawilan, dan seluruh Indonesia sebetulnya, minimal itu kan 5 ton. 5 ton, misalkan dalam 1 hektar 5 ton. Kebutuhan 1 hektar untuk 1 kampung lah, misalkan diilustrasikan untuk kebutuhan 1 kampung. 1 hektar cukup untuk 1 kampung. Berarti kan untuk berlanjut tuh ya, 1 kampung. Nah, ketika misalkan bicara betonisasi, industrialisasi, ketika ada alih fungsi lahan, misalkan dalam 1 hektar ini dipakai setengah hektar untuk industrialisasi, berarti kan kecukupan ketahanan pangan untuk 1 kampung kan tidak cukup. Ketika tidak cukup, bagaimana mensiasatinya? Berarti kan mungkin kalau pemerintah ketika skala nasional tidak cukup, dia impor. Nah, hal contoh kecilnya ya, 1 hektar untuk 1 kampung, setengahnya untuk industrialisasi, habis 1 kampung tidak cukup, berarti impor. Nah, itu dalam skala kampung. Ya, bisa diilustrasikan dalam skala nasionalnya seperti itulah. Kita kan dirata-ratakan 35 juta dalam skala nasional, kebutuhan untuk keseluruhan 33 juta. Tetapi berarti kan surplus 2 juta. Tetapi kan tidak semua keluar untuk konsumsi beras itu. Tapi diparkir misalkan di Bulog, di gudang Bulog kan banyak tuh berapa juta ton untuk CBP pemerintah. Berapa di pedagang-pedagang misalkan 1 ton, 2 ton, tapi kan pedagang banyak tuh. Tidak semua langsung keluar, tapi diparkir dulu dan sebagainya. Nah, kami dari Rumah Tani ketika membuat Demplot itu memakai produk dari Profesor Ali. Bukan promosi ya. Oh, iya. Memakai produk beliau kerjasama kebetulan. Promosi juga nggak apa-apa kalau bagus. Apalagi gratis. Ya nggak kayak mulu. Ya. Ya gitu-gitu lah. Jadi Bisa kita memakai pupuk dari Prof Ali, pupuk mikroba Google yang dipakai untuk Demplot kita di Wonosalam. Benihnya dari beliau juga. Jadi di Wonosalam itu yang kita tanam itu 1 hektar 4 ton. Targetan itu bisa maksimal 2 kali lipat lah. Sebetulnya kalau yang dipakai di Serang itu Prof Ali bisa sampai 12 ton. Tetapi kan bagaimana lahannya baguskah, irigasinya baguskah, SOP-nya dijalankan sesuai tidak seperti itu. Kita itu kemarin betul 75 hari, kita cepat. Percepatan pertumbuhannya, panen cepat 75 hari betul. Penambahan produktivitasnya sedikit. Mungkin kita juga kan butuh evaluasi, apakah karena SOP-nya kurang sesuai dan sebagainya. Kemarin itu cuma hampir 5 ton kurang, berarti kan penambahannya tidak 1 ton gitu. Padahal target kita itu 6 ton untuk meningkatkan jumping income, untuk meningkatkan produktivitas. Kalau cepatnya betul, tapi kan itu bentuk evaluasi. Yang biasa itu 90 hari bukan sih? Yang biasa 90 hari ya? Kita 75 hari dari pas tanam ya. 75 hari. Betul, kita duluan tuh panen. Duluan panen, ketika dihitung hanya naik 1 ton kurang. Tapi kan itu ada evaluasi selanjutnya dan sebagainya. Jadi bahan inilah. Kalau bicara di Jawilan, kita harus bicara tentang data dulu ya. Ada berapa petaninya, ada berapa lahannya, ada berapa lahan yang tahun 2020 ada berapa lahannya, 2021 berapa menyusutnya untuk industrialisasikah, untuk perumahankah dan sebagainya. Karena banyak pembangunan di Jawilan. Begitu. Karena yang kita tahu bahwa dari skala nasional itu seperti Undang-Undang Cipta Kerja bahwa boleh mengalihkan
alih lahan, fungsi lahan sawah kepada non pertanian seperti perumahan, seperti industri, tetapi dengan syarat-syarat tertentu seperti proyek strategis nasional untuk kepentingan umum dan sebagainya. Kita kan tidak tahu untuk kepentingan industrialisasi hanya untuk sebatas swasta begitu kan. Apakah bisa dijaga dan sebagainya. Jadi, Setelah itu tuh, dari apa yang tadi diutarakan oleh Kang Egy, tentu saja masing-masing narasumber kita punya pendapat lain atau bahkan punya pendapat yang senada dengan Kang Egy. Saya persilakan dulu ke Bapak Pemuda nih, silakan Pak. Sedunia. Pemuda dunia. Sedunia dan akhirat. Bapak Powell. Baik, terima kasih. Apa namanya tadi? Pikiran itu Iya. apa? Box terus nih kamu seperti ini. Pertanian di tengah industri. Gitu ya. Sebetulnya memang khususnya di Jawilan ya, itu masih bisa berjalan dengan baik sebetulnya. Apabila dilakukan dengan pendekatan keilmuan pertanian dengan yang baik juga begitu kan. Sebetulnya di Jawilan berbicara industri memang betul dari mulai Kibin, Cikande, Jawilan itu ya itu kan bisa disebut sebagai daerah industri. Tapi memang masih banyak juga lahan-lahan yang bisa dipakai untuk bertani. Contohnya di Pagintungan hari ini kemarin diresmikan oleh Menteri Pertanian waktu itu. Saya lupa namanya, jagung gitu ya dan lain sebagainya. Nah, apabila khususnya warga Jawilan diberikan edukasi terkait masalah pertanian, saya rasa insya Allah walaupun di tengah industri, petani tetap masih bisa melakukan kegiatannya bertani. Dan juga saya ingin menyampaikan sekaligus kebetulan saya hari ini sebagai Sekjen KNPI Kabupaten Serang, alhamdulillah kami membuat program yaitu adalah kewirausahaan pemuda melalui KNPI. Jadi bagi para pemuda di Kabupaten Serang khususnya yang punya kreativitas, yang ingin membuat UMKM ya dan juga bertani, kami sudah siapkan anggarannya sekitar 150 juta. 150 juta Untuk saat ini. Untuk saat ini 150 juta untuk pemuda. Jadi khawatir dari teman-teman gerak kreatif nih, ya kan? Ya, melalui KNPI Kecamatan Jawilan, ya, melalui KNPI Kecamatan Jawilan, gitu kan, berkoordinasi ingin membuat kewirausahaan pemuda. Kami buatkan apa namanya nanti kami berikan modalnya, entah itu berupa modal uang ataupun barang, dan itu tidak apa namanya tidak ada limit dalam arti cuma 10 juta enggak. Kita lihat profitnya bagaimana begitu. Jadi KNPI Kabupaten Serang hadir begitu kan untuk membuat pemuda di Kabupaten Serang itu berwirausaha. Karena 10 dari pintu rezeki itu 7-nya itu adalah berniaga. Nah, kan begitu. Jadi pintunya banyak. Makanya kami selaku pemuda membuatkan program itu, saya dengan ketua ya Eng Kosasi membuat program itu pemuda berwirausaha. Alhamdulillah sudah di ACC dan lain sebagainya. Untuk anggaran kami siapkan 150 juta. Dari kemarin saya dari kecamatan ke kecamatan selalu menyampaikan itu. Alhamdulillah hari ini belum ada yang ketemu dengan saya. Gitu. Awal-awal. Saya tantang kita. Saya tantang gitu. Kemarin di Waringin Kurung, di Baros begitu ya. Saya sudah datang. Nah, kami siapkan anggaran itu 150 juta, silakan pakai. Bukan buat kami, buat pemuda. Oke, mungkin kan Kang Johannya agak lagi gelisah nih. Gua lagi gelisah nih. Silakan. Ya. Ketika berwirausaha gitu ya. Apalagi tadi 150 juta itu harus dilihat profitnya. Berarti kan ukurannya adalah pemuda yang sudah berwirausaha, bukan yang pemuda yang mau berwirausaha. Karena kita tidak bisa ngukur ketika baru mau wirausaha. Ini sebenarnya laku nggak di pasar kan gitu ya? Kan ngukurnya adalah kebutuhannya itu sebenarnya produk kita dibutuhkan nggak sama masyarakat. Betul. Contoh sekarang di pandemi sebenarnya produk IT itu lagi dibutuhkan karena untuk mendigitalisasikan segala lini. Makanya yang mungkin sebelum-sebelumnya pernah belajar IT, saat ini adalah yang dibutuhkan. Kalau punya skillnya, ya balik lagi. Makanya ketika memang berwirausaha ya banyak unit-unit bisnis kita yang di Geraha Kreatif
Salah satunya adalah Join Smart. Yang 70% itu kita sumbangkan buat Geraha Kreatif, 30%-nya buat musola dan masjid. Itu juga jadi mungkin bagi anak-anak muda gitu ya, ya bisa saja berwirausaha di Join Smart dan KNPI ikut andil di dalamnya. Itu bisa. Termasuk petani juga bisa. Kita buat petani milenial. Iya kan? Di Serang ada lahan semisal membutuhkan apa untuk bibit dan lain sebagainya atau pengairan dan sebagainya kan kita bisa itu. Melalui KNPI kecamatan masing-masing. Gitu kan. Geraha Kreatif berarti dengan KNPI Kecamatan Jawilan mengusung tema apa namanya berwirausaha apa Join Smart-nya begitu kan. Tinggal berbicara ke kita, nanti insya Allah kita akan support langsung. Gitu. Tapi gini Pak Dewan, kita dari tadi ngomong petani di tempat kita karena memang mungkin akarnya ya kita petani gitu. Ada nggak sih yang punya data gitu? Berapa banyak sih petani di tempat kita? Berapa banyak yang produktif? Berapa banyak yang punya lahan? Berapa banyak yang memang dia kerja petani tapi nggak punya lahan? Kayaknya itu lebih efektif ketika kita karena mungkin gini ya. Data adalah fakta yang terekam, tapi kita nggak menjadikan sesuatu yang jadi knowledge gitu kan nggak jadi apa-apa juga. Coba itu kira-kira ada yang punya. Iya sebenarnya kalau misalnya ini, kalau data sih saya rasa ada Pak. Karena kan gimana pun tinggal siapa ada, yang punya. Iya. Kan pasti di kecamatan pun ada. Karena kan ada sensus, ada Poktan juga. Ada kelompok petani. Nah ini kan sebenarnya terkait sekarang ini tergantung komitmen daerahnya. Kenapa saya katakan tergantung komitmen? Karena kan kita tahu di Serang Timur ini zona industri. Iya. Betul, memang tadi apa yang disampaikan oleh Cipta Kerja tadi di aturannya bahwa istilahnya bisa dialih fungsi. Tapi saya rasa komitmen ini yang harus dijaga oleh pemerintah daerah. Jadi ketika memang itu lahan untuk bertani, ya tidak boleh untuk difungsikan untuk yang lain. Nah makanya ketika memang itu harus ada ketegasan di tata ruangnya bahwa lahan itu dipergunakan untuk pertanian. Karena gimana pun pangan ini menjadi utama bagi masyarakat. Ketika memang kita harus ya istilahnya sekarang kan contoh di Cemplang. Orang yang biasanya bertani berapa kotak sawah sekarang cuma tinggal 2 kotak sawah. Karena mereka yang mungkin betul memang lahannya bukan punya sendiri. Tapi setidaknya ketika memang itu kita pemerintah daerah punya komitmen untuk bahwa istilahnya itu untuk memang ladang untuk pertanian. Tidak boleh dirubah untuk hal apapun. Nah itu yang pertama yang menurut saya itu harus dijadikan modal untuk para kayaknya kalau diserusin bagus banget gitu. Maksudnya kita tuh bisa tahu datanya. Jadi akhirnya kayak tadi KNPI punya program kewirausahaan. Kalau udah punya datanya, itu kita bisa jadiin satu knowledge yang memang berkelanjutan gitu. Iya. Makanya saya sepakat tadi ketika memang ada istilahnya mungkin kerjasama dengan rumah tani, petani milenial. Ini kan udah banyak sekarang sebenarnya banyak menjamur petani milenial dengan cara memang menggunakan lahan sempit tapi mereka optimalkan itu. Mungkin tadi rumah tani sudah menjalankan itu dengan sistem pakai paralon itu hidroponik ya. Hidroponik misalnya dimanapun itu bisa. Nah itu sebenarnya memang edukasinya saja yang diberikan kepada masyarakat, kepada teman-teman pemuda. Kalau 150 juta yang diberikan ke KNPI, saya rasa itu kurang. Kurang. Karena kalau kali 28 saja berapa dibaginya? 150 juta dibagi 28 kecamatan. Tidak dibagi 28 kecamatan. Satu kecamatan. Bagi yang mau. Bagi yang mau. Nah, berarti apalagi semua mau per desa. Enggak, bayangkan per kecamatan. Wah, itu makanya saya rasa kurang itu. Kecamatan Jawilan aja ada 9. Tapi kan kita lihat di gitu kan? pengurus KNP kecamatan memang kita lihat jadi penjaringannya makanya lebih dalam arti begini. KNPI kecamatan masing-masing nanti akan mengajukan ke kabupaten gitu kan. Karena kami sebetulnya sudah legowo, anggaran tuh kami berikan kepada kewirausahaan pemuda. Dan memang tidak ada keharusan bupati ya ataupun wakil bupati silakan dipakai untuk pengembangan pemuda.
Dan kami melihat hari ini, termasuk KNPI kan fokus pada 3 segmen, ya. Pertama, revitalisasi organisasi, yang kedua, kewirausahaan pemuda, yang ketiga adalah bagaimana caranya menghilangkan narkoba untuk pemuda yang di Kabupaten Serang. Jadi kita terus memberikan edukasi melalui BNN, ya. Jadi KNPI berkolaborasi dengan BNN untuk memberikan pandangan, ya, bahayanya narkoba, begitu kan, dan juga lain sebagainya. Jadi anggaran yang diberikan oleh pemerintah, kita fokus kepada 3 titik anggaran itu yang kita fokuskan, termasuk hari ini kewirausahaan pemuda. Ya, karena tapi udah ada yang jalan belum? Baru dimulai tahun ini. Ya, tunggu. Kalau saya punya ini, kalau misalnya memang rumah tani, sedikit ya istilahnya berbicara rumah tani. Mungkin ide saja masukan untuk rumah tani. Ya. Coba kalau misalnya memang rumah tani bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Artinya gini, ketika memang kayak saya, pengalaman saya ada satu perusahaan di depan rumah. Nggak jauh lah, depan rumah. Saya minta ke pemilik perusahaan, bos, ketika memang di sini karena memang belakang itu sawah, tolong aja beli lahan, tolong itu digunakan sebagai lahan pertanian, lahan hijau. Nah, lahan hijaunya yang produktif dan konsumtif gitu tuh. Jadi ketika memang si karyawan ataupun si masyarakat sekitar, ketika memang mereka tidak perlu membeli, cukup hanya meminta atau mengajukan ke pihak perusahaan, alhamdulillah berjalan. Jadi di belakang perusahaannya itu ada bawang, ada sawi gitu kan, banyak. Alhamdulillah sering juga ngirimin tuh perusahaan ke rumah gitu. Jadi ketika memang coba rumah tani membangun kolaborasi dengan perusahaan, saya rasa mungkin itu bisa gitu. Iya. Karena kita ada komunitas politis memang, komunitas politik namanya Dulur IMK. Jadi bagi semua dulur IMK di setiap kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Lebak Pandeglang, kita minta tolong disediakan 30 meter lahan. Mau di depan rumah, lahan kosong. Mau di depan rumah ataupun di belakang rumah, di samping, yang paling terpenting lahan sendiri. Jangan sampai lahan tetangga. Itu takut nanti udah matang diklaim kan, bahaya itu. Kenapa jadi? Iya. Ya, kemarin kita memberikan bibit gratis pisang. Pisang. Kita sekarang memang program pisang dulu. Kenapa kita butuh lahan 20 sampai 30 meter? Karena kan kalau si pisang kalau sudah tumbuh itu pasti ininya banyak. Jadi benihnya banyak ya. Itu tunasnya, tunas pisang itu banyak. Jadi ketika memang misalnya pisang itu sudah matang, itu kan nanti akan tumbuh pisang-pisang lain. Pisangnya kita beli sama kita, sama komunitas Dulur IMK. Dulur IMK lah yang nanti yang akan menjual. Nah itu. Ini sekarang alhamdulillah sudah berjalan efektif. Sudah berjalan efektif. Jadi ketika memang ini kan bisa dimanfaatkan. Iya. Edukasi pertaniannya pun ada. Jalannya. Tapi kalau ingin usaha nih, pesantrennya Buya itu udah duluan memulai usaha sebenarnya. Kita harus mendengarkan apa sih sebenarnya kendala yang terjadi. Apa sih tipsnya, mungkin itu kayaknya butuh di-share ke kita. Berkaitan dengan masalah tadi usaha gitu, memang dari semua lini, dari semua sektor memang pada akhirnya itu mesti ada dana ya sebagai penopang untuk melangsungkan kehidupan kita. Baik modal ataupun memang pendapatan, income itu untuk melangsungkan kehidupan kita. Jadi memang tidak lepas dari ekonomi. Makanya yang terpenting adalah bagaimana membangun ekonomi mandiri. Kemudian yang kedua, di tengah pandemik ataupun bukan di tengah pandemik seperti ini, kita mesti membangun ekonomi kreatif. Nah, untuk masalah pondok pesantren tadi saya memiliki angin segar rupanya dari Bro Imad selaku sekretaris KNPI Kabupaten Serang ya. Betul, segar banget ini angin. Ini anginnya cocok banget ya. Pas banget itu.
Jadi kebetulan kita lagi merintis satu organisasi di Provinsi Banten namanya Pondok Pesantren Ternas Provinsi Banten. Oh, Kebetulan oke. saya selaku ketuanya dan ini Ketua. sangat Tepuk tangan. Selamat. dan ini sangat penting sekali ya, Iya, iya. untuk berkolaborasi gitu dengan IMK ataupun dengan KMKI Kabupaten Serang berkaitan dengan masalah permodalan tadi. Nah, untuk masalah pertanian, baik itu di pesantren ataupun di luar pesantren di lingkungan Jawilan, di tengah-tengah daerah industri yang betonisasi yang tadi disampaikan, kemudian memang di kita itu kendalanya salah satunya adalah tak ada hujan. Yang pertama tak ada hujan, kemudian yang kedua di kita ini belum ada irigasi, dan itu menjadikan salah satu faktor yang menghambat untuk wilayah kita gitu. Memang sudah ada kelompok tani beberapa. Kalau misalkan tadi mau tahu data tentang masalah kelompok tani, kan di kecamatan itu ada dinas pertanian ya. Dari UPT Pertanian ya. Ya di situ mungkin datanya ada semuanya. Boleh. Kemudian juga memang Kayaknya efektif dari situ. Iya, ada. proaktif pemerintah terhadap petani sekarang ini luar biasa begitu. Termasuk para kelompok tani itu kemungkinan mereka sudah dibantu dengan alat-alat pertanian seperti traktor dan sebagainya. Akan tetapi memang hanya titik-titik tertentu yang sudah dibantu oleh pemerintah untuk mengadakan kayak seperti sumber air yang berfasilitas dengan listrik solar ya, dengan menggunakan cahaya matahari begitu, dan beberapa titik khususnya di Jawilan sendiri memang itu masih sangat minim gitu, bahkan mungkin belum ada gitu. Ada satu yang di wilayah Sabrang Kidul itu sudah ada, tapi di wilayah kita sini belum ada. Jadi menurut saya, jadi memang untuk masalah pertanian di sini itu merupakan sebuah keharusan bagi masyarakat kita untuk terus memperdalam pertanian, karena memang saat ini kehadiran industri di wilayah kita memang sangat membantu. Dengan adanya industri, kemudian dia mampu menyerap tenaga kerja yang sangat banyak. Akan tetapi justru malah sekarang ini juga masih banyak masyarakat yang memang belum bisa masuk ke wilayah industri itu sendiri, karena memang boleh kita katakan di Jawilan ini memang masih ada seperti ketika mau masuk pabrik harus bayar, banyak kan, calonnya gitu, ya. ada calo kan begitu. Itu merupakan sebuah masalah. Nah, kita Saya harus pikir- tanyain sama Pak Dewan. Saya pikir dengan adanya rumah tani ini menjadikan salah satu solusi Saya nggak komen. bagi masyarakat kita ya di Jawilan khususnya. Jadi bagaimana kita masyarakat kita memang basicnya kebanyakan adalah pertanian, tapi tadi itu jadi lahannya juga sudah habis. Ada yang memang luas tuh Om Jo di wilayah kita lahannya, tapi udah punya orang Udah lain. punya orang lain. Punya perusahaan gitu. Sehingga ketika mereka menggarap juga Udah nggak boleh ya? Sudah nggak boleh, ada yang boleh tapi itu tadi jadi nggak maksimal. Kemudian kalau di pesantren sendiri memang kita menggalakkan bidang usaha itu salah satunya dengan memaksimalkan di dunia koperasi, kemudian bekerja sama dengan beberapa tim yang bisa diandalkan dalam hal kreativitas seperti buat gipsum ataupun peternakan lele, kemudian Tetap juga kreativitas usaha-usaha ya? yang lain ya kayak gitu. Jadi di sini memang yang paling penting saat ini kita harus bisa membangun ekonomi kreatif di semua bidang, baik di bidang pendidikan ataupun pertanian ataupun di bidang IT dan sebagainya. Ketika masyarakat kita sudah memiliki satu kegiatan yang sifatnya ekonomi kreatif dan apapun itu produknya, dia bisa dimaksimalkan. Dia tidak bisa, kalau misalkan dia tidak bisa produktivitas dalam hal pertanian, tapi dia bisa mengambil bagian daripada ekonomi kreatifnya. Misalkan kayak Pak Egi di sini sudah menghasilkan padi tadi berapa ton gitu, kemudian itu bisa diambil alih dengan teman-teman yang ada di wilayah Kecamatan Jawi. Mungkin seperti itu. Ya mungkin menambahkan ya terkait masalah potensi antara pertanian dan industri, memang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, karena sebetulnya ketika pagintungan misalkan menanam Pagintungan jagung, zona hijau kan? apanya? Pagintungan itu zona hijau kan di lingkungan Jawilan? Zona hijau apa? Zona Covid-nya? hijau. Apa ini? pertanian. Soalnya sekarang kalau zona hijau, Oh, tata ruang. Dari zona hijau. Tata ruang. Tata ruang mungkin zona hijau untuk pertanian maksudnya gitu kan ya. soalnya zona-zona sekarang Banyak banget ya. Covid. makanya kaget tuh udah zona hijau Bang. Kayak Baduy aja kan. Ya seperti pagintungan menanam jagung, ketika marketnya ada memang perusahaan untuk pakan, jadi bisa dijual langsung sebetulnya di masih wilayah di Jawilan. Sebetulnya seperti udang juga, padahal di Lebak itu kan banyak udang Paname kan, dikirimnya ternyata ke Jawilan. Sebenarnya market ketika industri ini
marketnya untuk pabrik pakan, pabrik udang dan sebagainya banyak sebetulnya marketnya. Tidak jauh sebetulnya kita. Ketika potensi pertaniannya seperti lahan-lahan perusahaan yang tidak dipakai nih, tidak ditanami, tidak dan sebagainya, bisa sebetulnya kata Pak Dewan tadi, lahan perusahaan atau lahan rumah pekarangan, lahan pekarangan perusahaan bisa dimanfaatkan untuk menanam. Bisa betul, tapi ada banyak lahan perusahaan yang sudah dimiliki perusahaan belum diapa-apakan, belum digarap. Nah itu bisa didorong tuh, sudah di Jawilan. Didorong sama misalkan kerjasama nih, kita semua berkolaborasi untuk bagaimana lahan perusahaan yang tidak digarap kita garap. Biar produktif gitu ya. Biar produktif. Tapi marketnya siapa yang berwenang kalau kayak gitu? Yang makanya berani. Kita butuh dorongan Pak Dewan. Justru saya gini. Pak Dewan ya. Kalau saya langsung Saya siap. Nah, itu jadi nanti Pak Dewan siap mendorong dari atas, kita siap untuk menerima sebenarnya. Tapi tugasnya itu. Saya sangat paham terkait rumah tani karena beberapa kali diskusi. Oh, sempat diskusi ya? Tapi dengan kakaknya. Oke. Dengan Pak Doni ya, dengan Pak Doni sering komunikasi kita terkait masalah produktivitas lahan perusahaan. Ya karena nggak kecil, nggak sedikit kan di gede. tempat kita kan. Daerah sini aja di CBA itu kan banyak banget tuh lahan. Iya, sayang banget. Boleh tuh. kemarin kebetulan saya rapat di Bulog dengan Pak Wadirut kan, dengan direktur yang lain. Kita akan persiapan hari Jumat kemarin, akan persiapan, ini baru mapping nih, makanya kita lagi mapping bagaimana betul database, ada berapa lahan petani, ada berapa lahan yang tidak digarap misalkan, yang bisa disewakan dan sebagainya. Kita mapping dulu tuh ada berapa. Jadi kita targetan memang mau menanam porang. Memang belum familiar, belum familiar di Jawilan. Komoditas ekspor sekarang lagi. Aku tanya kan ke Pak Wadirut, Terus. kenapa kita harus porang? Itu kan lagi trennya ekspor. Enggak, Gi. Ini untuk kebutuhan dalam negeri. Kita giling sendiri, kita jadikan beras. Jadi kan di Bulog itu ada beras singkong, ini targetan beras porang. Mungkin ini sebetulnya lebih mahal dong. Bukan, sebetulnya belum diumumkan nih. Oh gitu. Program. Gue takut nanti sebelum diumumkan gak umumkan. Enggak, out of the box juga. Orang dijadiin beras. Memang udah banyak jadikan beras. Untuk konsumsi memang harganya yang sudah ini berjalan kan hampir 200.000 per kilo, mahal untuk kalangan menengah ke atas. Tetapi kan sebetulnya kalau memang potensi itu bisa dikembangkan, petaninya kan luar biasa. Mahal banget. Meningkatkan produk. Gitu. Tapi di Indonesia sendiri kan marketnya gimana kalau harganya semahal itu? Enggak, ya kalau misalkan begini sebetulnya. Kita bagus dong ketika kita ekspor keluar. Oke kan? Iya. Tapi kan petani bisa terjamin. Iya. Ada lahan yang bisa dipakai oleh petani dan sebagainya. Itu kan keuntungan yang luar biasa, kita bisa ekspor tanpa harus impor. Tapi ketika porangnya diekspor, berasnya diimpor. Bingung juga sebetulnya. Tapi itu banyak hal-hal yang Feedback dong. Take and give namanya. Iya. Take and give. Masa ekspor mulu kan? Komisi 8 nggak bisa jawab. Ya sebetulnya kan kita undang juga Pak Fajar untuk menjawab ini. Siapa tahu kan Pak Fajar sebagai DPRD Kabupaten Serang Dapil 2 ya. Sebelum cuma beliau kebetulan lagi ada halangan, lagi ada kegiatan lain. Tapi saya dapat bocoran, Gerak Kreatif katanya mau ngebangun brand. Gini sebenarnya. Segala kecelakaan di tempat kami itu jadi sesuatu hal yang pelajaran yang mahal. Sebelumnya kita pernah buat namanya program untuk petani, Kang. Jadi pakan pupuk dari kita, bibit dari kita, kemudian operasional dari kita. Setelah kita panen, ini kemana kita ngejualnya? Ya. Ini siapa yang menerima? Akhirnya Tengkulak masuk lagi. Karena kita belum bisa untuk menjual hasil dari pertanian yang kita berdayakan masyarakat. Kita nggak lanjutkan karena kita belum berani, kita belum punya pasar. Akhirnya kita mungkin bikin coret-coretan gitu ya dengan tim desain di sini di Geraha Kreatif. Komoditasnya nggak tahu nama, pokoknya kita Beras maksudnya beras. Jadi kita bikin beras Jawilan. Jadi kita bikin kemasan beras premium Jawilan, kemasan beras Jawilan yang biasa. Rencananya kita akan mix dengan digital marketing. Ternyata butuh waktu, nggak bisa cepat seperti yang kita ekspektasi kita. Karena ternyata pasar itu harus dibuat dulu. Ya, karena tadi bilang kecelakaan lah kita. Jadi makanya ketemu Rumah Tani kemarin,
sama Kang Idris, Sadori sama Kang Idris, gimana nih kita pertanian mau dilanjutin lagi nggak? Karena kita udah pernah sekali kecelakaan. Terus yang peternakan, puyuh, itu juga berangkat dari kecelakaan. Karena kita melihat banyak yang kursus ke sini, akhirnya mereka juga angkat tangan karena mungkin tidak semua orang mengerti tentang komputer. Kita arahkan ke peternakan. Sama, di awal 8.000 ekor puyuh mati semua. Serius. Ngambil bibitnya dari mana? Ada di Serang, ada di Nggak dari Leweng Jogja kan ada, maksudnya? bukan. Sampai bener. Kejar-kejarin tim gue. Nah, dari situ kita belajar, oh ternyata memang ada treatment tertentu yang kita tidak serta-merta terjun tadi. Makanya ketika dengar Bro Imad bercerita ada uang 150 juta untuk berbisnis gitu ya, untuk membuat satu usaha kreatif untuk anak muda, tapi memang butuh dilakukan strategi-strategi khusus ya tadi. Cari dulu pasarnya, ketika memang kebutuhan pasarnya sudah ada, baru kita memproduksi di bawahnya gitu. Jadi ketika kita produksi apapun ya needs-nya udah dapat, yang butuhnya udah dapat, pasarnya ada, ya kita juga akan kayaknya sih lancar gitu. Karena kita 2 kali kecelakaan, yang kecelakaannya lumayan gede gitu. Gitu. Biasanya begitu. Ada hikmah di balik musibah. Bisa banget. Semoga lebih besar hikmahnya. Iya. Buat Buya nih, kembali lagi tadi mengenai, kan Buya juga sempat mengelola ternak ikan lele pada saat itu ya di ini. Bagaimana Buya? Di tengah pandemi ini pendapatannya ada tidak ketika di pesantren itu melakukan hal yang sama untuk peternakan? Ya, untuk peternakan terus terang untuk tenaga pekerja, kalau misalkan itu dilibatkan khusus santri itu, jadi kurang kondusif. Karena memang usia santri itu kan SMP ya, yang SMA kan masih sedikit ke sana. Kemudian istilahnya rasa tanggung jawab terhadap apa yang dia mesti dilakukan, jadi dia belum bisa menyeimbangkan antara tanggung jawab pribadi kemudian tanggung jawab terhadap tugas gitu. Karena memang tanggung jawab pribadi dia secara pribadi adalah belajar, walaupun tanda kutip melakukan peternakan lele pun itu adalah bagian dari proses pembelajaran bagi dia. Akan tetapi memang dari sisi usia belum bisa ke arah sana. Sehingga untuk ternak lele karena memang dari sisi keilmuan juga memang belum mumpuni gitu. Jadi untuk sekarang ini kita pending dulu. Harus ahlinya. Habis pakai santri ngeliwat jadi. Pecel lelenya juga pada tutup. Cuma 20 menit makan pecel lele. 30 menit kan tutup akhirnya. Belum gede udah digoreng. Pasar tadi kan, kita pasar. Padahal di negara Wakanda mau ada pemilihan desa. Iya. Zimbabwe apa Wakanda? Enggak kan itu mau ada pemilihan desa harusnya jadi pasar baru. Di pasar baru itu. Kan ngeliwat itu. Ketambah diperpanjang kan? Oh iya. Makin lama. Lebih banyak pakai ikan asin soalnya. Murah meriah men. Tambahan mungkin Ya, ya, sedikit untuk market ya tadi seperti pertanian itu sebetulnya kan marketnya kalau rumah tani kan memang sudah tadinya memang mentornya Pak Wadirut Bulog. Sebetulnya targetan kita seperti itu, sama juga tadi bibit, pupuk, operasional kita seperti di Lebak seperti itu. Marketnya kemana ya, ke Bulog sebetulnya. Karena harga pasar Tengkulak misalkan sekarang di kisaran 4.000 nih sekarang paling tinggi lah. Hari ini gabah GKG, gabah kering giling itu 4.000 misalkan untuk tingkatan petani. Kalau memang petani bisa langsung menjual ke Bulog itu bisa 5.300, tetapi memang ada syarat-syaratnya seperti kadar air dan sebagainya. Itu kan bisa dijalankan lah, bisa disiasati seperti itu. Jadi Bulog itu bisa nerima berapa banyak minimal bisa terima? Biasanya sebanyak-banyaknya kalau Sebanyak Bulog. mungkin. Sebanyak mungkin. Unlimited. Minimal kita bisa jual ke Bulog itu petani berapa ton? Minimal ya. Kalau banyak Ya mungkin kalau limit ya. Kalau memang dari kisaran efektivitas ya, mendingan dari satu mobil dump truck tuh ya. Segitu 10 tonan, 10 apa berapa? 20 lah. 10 ton kayak dikit aja mudah ya. Nyampe 10 ton. 10 tonan lah itu. Sampai. Kita sebenarnya kan marketnya sudah jelas. Bulog saja menerima. Itu contohnya, contoh satu market lah contohnya. Soalnya kita kemarin sempat komunikasi sama Bulog Kabupaten Serang. Kemarin diarahkan ke sana. Satu dan lain hal akhirnya belum bisa ketemu sampai hari ini. Ya anak muda ya biasa.
lanjut gak nih, akhirnya ketemu lah. Jadi memungkinkan ya kita lanjut lagi di pertanian. Harus. Gak bisa diberhentikan kalau pertanian. Saya saja sekarang lebih tertarik untuk mendalami pertanian. Makanya kenapa tadi dulu di IMK itu kita kasih bibit-bibit biar mereka bisa jual ke kita. Karena ingin tadi tuh kita coba berniaga dari dalam pertanian. 7 pintu itu salah satu, 7-nya itu berniaga ya. Dari 8 pintu, 7-nya berniaga. Dari 10 pintu. Kalau tadi pendanaan dari KNP 150 juta, sebenarnya kalau khusus pertanian bisa diakses. Berapa hektar itu kira-kira? Nggak bisa diakses KUR kan, kredit usaha rakyat. Itu kan sebetulnya paling top lah dari pinjaman semua itu kan. 6% aja bisa dipinjam tuh. Berapa jaminannya pun sebetulnya ya hanya data-data saja, KTP dan sebagainya. Tinggal data ada berapa punya lahannya. Begitu. Ketika dibayar pun bisa sistemnya yarnen, bayar panen per 3 bulan. Begitu. Ketika misalkan gagal panen bisa diasuransikan, dengan di bawah 100.000 bisa mengasuransikan. Begitu. Bisa klaim nanti ketika gagal panen. Sebetulnya hal-hal seperti itu yang memang harus kita sosialisasikan kepada Poktan, kepada Gapoktan seperti itu. Cuman karena pentingnya edukasi. Karena butuh edukasi dan sosialisasi. SDM juga. Untuk tadi itu apa namanya? Bantuan apa memang kemitraan kerjasama apa seperti apa dengan itu KNP bantuan melalui KNP kecamatan, kabupaten ke kecamatan. Jadi nanti koordinasi dengan kecamatan KNP kecamatan masing-masing. Tapi udah ada gambaran belum yang udah masuk? Apa aja? Sudah ada, dari mulai ada apa namanya kerajinan tangan. Apa? Pasarnya sudah ada, mereka sudah berjalan intinya. UMKM ini sudah berjalan. Terus ada juga kebun cabe di Waringin. Itu juga sudah bilang. Jangan cabe deh, saya sensitif banget. Kita tuh kemarin kecelakaan juga. Cabe juga. 1,6 hektar. Gagal panen. Biasanya begitu. Awalnya tadi juga jadi gitu. Jadi cabe jadi udah oke begitu. Insya Allah mereka sudah siap, tinggal pendanaan untuk kita lihat yang sudah berjalan. Sudah berjalan. Soalnya yang sudah berjalan bantuannya. Sudah berjalan. Kalau nambah bukan lagi baru. matanya nanti masuk kira-kira cukup nggak itu? Cukuplah 10 juta gitu. Cukuplah jadi tenaga ahli mungkin harus menjalankan. Tapi sebenarnya Pak Dewan Pajak itu kemarin sempat cerita punya peternakan kambing. Kambing ya, pernah sudah ke sana. Kayaknya kalau diundang tuh bisa belajar dari peternakan kambingnya, sukses nggak gitu. Ya. Tapi kalau saya lihat ya kosnya besar. Pak Pajar itu kemarin almarhum yang mungkin ini ya, yang mengelola, kosnya besar kayak kandang dan sebagainya. Kita juga sebetulnya kemarin 1 bulan menjelang Idul Adha ditawari oleh asisten staf khusus Wapres untuk dibuatkan kambing 200 ekor. Targetannya memang bisnisnya di Idul Adha untuk kurban. Karena tidak terkejar, hanya 1 bulan lagi nih, nggak kekejar. Nah, targetan membuat kandang itu sesederhana mungkin membuat kandang. Untuk apa? Untuk memberikan contoh kepada masyarakat. Ya. Kalau kosnya mahal bikin kandang, waduh, pusing kan, modal juga kan besar. Jadi cuma jadi kandangnya doang, nggak jadi kambing? Iya. Nggak ngubungin KNPI sih. Padahal kita kemarin udah ngambil tuh, kayak palet ke perusahaan. Karena industrialisasi ini memang bisa dimanfaatkan ketika ada limbah-limbah yang bisa dipakai untuk lagi ya. Kandangnya. Itu seperti itulah. Kalaulah kawasan industri itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Tapi bisnis yang teruji gitu ya di masa pandemi kita udah mau 2 tahun ya IT dan pertanian. IT pertanian peternakan kayaknya. Iya. Ya nggak sih? Ya, pasti tapi passion yang nggak akan matinya. Iya. Oh iya. Iya. Yes. Everything is buat passion. Iya, Makanya well, lah. semuanya well. Dan percetakan. Karena momentumnya Pilkades. Nyenggol itu nyenggol. Pilkades nyenggol. 24 itu nanti akan nyenggol lagi ya. Tapi memang trennya ke depan itu yang akan berkembang, maksudnya yang saya punya datanya dari review jurnal itu. Fashion oke, terus make up, beauty fashion lah ya. Fashion, pertanian, peternakan, dan IT. Kedepannya akan bagus. Dan memang mungkin sekarang ini suka tidak suka, mau tidak mau, udah 100% dunia pendidikan terdisrupsi. Dunia pendidikan terdisrupsi 100% saat ini, karena
Sebelumnya di buku yang pernah saya baca itu 30 tahun lagi dunia pendidikan udah pindah ke digital. Ternyata ketika Lebih COVID cepat. datang, lebih cepat. Akhirnya orang tergopoh-gopoh. Jadi suka tidak suka mau tidak mau 100% kita sudah terdisrupsi di dunia pendidikan. Makanya, tapi memang kelebihannya kita bisa silaturahmi dengan orang tua, udah bisa langsung pakai gadget masing-masing. Mau tidak mau menyesuaikan kan. Suka tidak suka harus. Jadi harus. Nah, bagus. Lebih bagus kita bisa memonitor keluarga kita 24 jam. Ya. Iya. Kembali lagi ke pertanian. Tadi kan pertanyaan. Jauhan kita. Tiba-tiba ya. Kembali ke pertanian nih. Tadi kan pertanyaan salah satunya memungkinkan tidak untuk kesejahteraan masyarakat pertanian saat ini di tengah industri jawilan yang ada. Memungkinkan tidak menurut masing-masing tokoh yang ada di sini dengan kondisi seperti ini ya. Faktanya. Silakan kayak dulu nanti kita. Ya, segala sesuatu bisa dibangun ya. Potensi bisa digali, pasti memungkinkan. Di tengah industri yang tadi sudah disampaikan, misalkan ada walaupun lahannya kawasan industri, tetapi banyak lahan perusahaan yang tidak dipakai bisa dimanfaatkan seperti itu. Bagaimana kitanya saja, niat kita juga. Tapi dengan catatan dong. Ya iya, dengan catatan dan memang dengan ikhtiar yang memang inilah bisa sebetulnya bisa. Ya. Jadi para petani emang bicara pertanian itu kan petani menjadi profesi yang memang masih di bawah lah, karena tingkat kesejahteraannya belum meningkat begitu kan. Belum naik kelas. Makanya kemarin itu kita coba dari segi produktivitas, kita kasih benih, kita kasih pupuk. Ketika misalkan tadinya 4 ton jadi 10 ton misalkan, taruh biar hitungannya gampang, 10 ton. Kalau 10 ton dijual gabah keringnya ke Bulog 5.300, berarti kan 53 juta dalam satu kali panen. Misalkan saat dalam 1 hektar ada punya satu orang petani punya 1 hektar misalkan, tapi jarang sebetulnya. Orang kaya itu. Jarang sebetulnya dari skala. Itu dijual ya malahan. Ya kalau misalkan taruh misalkan dua orang petani, berarti kan 53 juta itu dibagi 2 dari berapa itu? 25 juta, 27 juta ya. Sekian dari hitungan 3 bulan. Hitungan 3 bulan lah taruh normalnya. Berarti kan harus ada income produksi, bisa juga income jumping income. Kalau produksinya meningkat, kalau gitu sama petani ya. Produksinya juga harus ditingkatkan, baru bisa. Kalau hanya panennya 4 ton ya gitu-gitu aja, habis untuk produk operasional, beli pupuk, beli ini. Iya. Kayak tanam buat makan udah selesai gitu aja. Udah selesai gitu. Jadi kali lola mau tutup lubang, Iya. pinjam uang, Bayar utang. Jadi Pegadaian. Kenapa? Pegadaian. Buat Pak Imat nih, menyikapi itu tadi pertanian. Banyak sekarang pemuda-pemuda milenial yang juga ikut bertani, salah satunya adalah Kang Egy. Tadi sudah bicara soal KNPI juga ingin membantu masyarakat untuk pertumbuhan ekonominya, yaitu berdagang ya dan berniaga. Nah tadi para pemuda di Jawilan, adakah yang sudah selain Kang Egy yang ikut untuk mengembangkan pertanian atau membantu pertanian, mengelola pertanian? Sementara ini saya belum lihat. Sementara belum lihat. Hanya Kang Egy yang di pertanian. Kang Egy dan Saya juga pengen. Saya pengen. Tapi jangan salah. Petani itu adalah orang kaya. Petani Gimana itu kayaknya? Dipikir tadi apa Ya, namanya? kalau Kang Egy itu sudah. hitungan ya? Iya, secara hitungan di kampung itu sebetulnya yang banyak duit itu petani. Kecuali cuman ikut nanam-nanam gitu doang, kalau itu beda. Ya. Tapi kalau punya lahan pertanian Buruh tani. itu luar biasa. orang kaya. Iya, orang kaya petani. Beda kecuali buruh tani. apalagi Buruh dijual tani kan- tanahnya. Jadi kayak mendadak kayak di Jawa kan. Iya begitu. Sukses story. Sukses. Contoh tadi kan, bayangin nanam cabai gitu kan. Kalau punya lahan pertanian itu uangnya luar biasa besar. Kecuali beda buruh tani kan digajinya. Tapi Ya. kalau punya lahan pertanian dan bertani itu income-nya luar biasa besar. Makanya di kampung-kampung tuh kayak dulu kemarin waktu di Pandeglang itu pelaut, jangan salah itu sekali melaut mereka bisa menghasilkan berapa puluh juta dari ikan saja. Cuman memang kelihatannya dalam tanda petik petani lah gitu. Tapi secara income sebetulnya sangat besar. Makanya saya pun niatnya mau sudah menyiapkan lahan gitu. Hampir 1 hektar lebih gitu ya di Sabrang gitu. Sudah dicek kemarin. Saya pun sama ingin ikut bertani gitu. Jadi petani milenial. Jadi petani milenial gitu. Iya. Jadi petani milenial. Insya Allah.
Kalau kan bapak nih pada bertani nih, petani-petani yang sudah sejak awal, sejak dulu bertani, itu yang mestinya kita ini kan, apakah ada keterlibatan petani-petani yang dulu dengan petani-petani milenial saat ini seperti Kang Egy? Kan sekarang mulai Kang Egy bertani. Bagaimana keterlibatan petani-petani yang tadinya bertani untuk diri sendiri, apakah terlibat juga dengan Kang Egy tidak kan? Ya kita kan kerjasama dengan mitra petani yang sudah yang punya lahan, mereka yang mengerjakan. Jadi mitra kita itu mereka yang punya lahan dan hanya modalnya modal keringat, yang menanam dan sebagainya. Saya juga tidak menanam sebetulnya, tidak mentraktor. Bagaimana manajemennya? Manajemennya sih iya, yang itu kerjasamanya seperti itu. Jadi petani yang memang sudah punya lahan yang hanya modal keringat saja. Jadi biar hulu hilirnya tuh dapat gitu. Udah dapat. Tadi kan kita kecelakaannya kita udah panen, mau jual kemana ini? Bingung. Yeah. Kalau bingung pegangan. Pak Dewan, dari apa-apa yang tadi sudah dibahas tadi tuh ya. Pak Dewan lagi mengamati, gua diserang apa lagi? Tadi udah mikir apa nih? Kayaknya harus disampaikan apa nih? Terkait tadi mengenai pertanian, bagaimana para petani yang sudah berjalan sejak dulu, kemudian ada Kang Egy yang muncul dengan manajemennya. Pak Dewan sendiri punya ide nggak untuk atau punya pendapat nggak? Apa sih yang harus dilakukan lebih intim untuk menggerakkan sektor pertanian ini, Pak? Ya kalau misalnya lebih intim, hari gini ya, yang paling terpenting sekarang knowledge-nya dari para petani ini. Dan memang marketplace yang terbuka. Nah ini, karena gimana pun tadi, ketika memang para petani bingung, mereka harus hasil panennya lari kemana? Ada ya tadi tungkulak kan ya, seadanya kan. Nah, apalagi kalau misalnya di masyarakat kita, jujur, berasnya memang mereka ngegiling itu enggak terlalu banyak, tapi gabahnya di rumah itu lebih banyak. Karena memang mereka kurang tahu dan mereka tidak terfasilitasi, akhirnya dibiarkan saja sampai gabah itu sudah enggak kalau bahasa di pertanian itu ya. Pokoknya gabah itu sudah jelek lah, sudah nggak ini. Iya, udah ngumpul gitu, udah gabung, nggak pecah lagi. Gitu. Kemarin pengalaman orang tua sendiri itu karena memang ini kita karena sakit ini kita jual gabah. Makanya ada istilah pare anyar sama pare keluar. Nah, pare. Iya. Nah, memang ada nggak itu? Apanya? Yang istilah pare anyar, pare Enggak. Pare maksudnya harusnya nggak ada ya. Jadi ada beras pare kan sebutnya yang baru kita langsung ada digiling. Pare anyar tuh. Beras baru. Gabah sudah di jemur gitu langsung giling. Ada yang disimpan aja sampai panen berikutnya masih ada yang sekarang. Itu. Apa itu masih disebut pare anyar? Sebenarnya mereka bukan itu ingin pare hebel. ya. Pare lama. Ngelemparnya kemana bingung. Akhirnya ketika memang ini makanya pemerintah ini sebenarnya harus lebih menyediakan kayak semacam geraha kreatif ketika memang dibuat istilahnya tadi e-commerce khusus pertanian kerjasama dengan rumah tani. Saya rasa saudara saya dia itu kerjanya dia nggak tani, tapi dia itu kerjanya mengoptimalkan para petani kelapa. Jadi dia beli kelapanya, dia kumpulkan, dia bawa, dia jual. Keuntungan satu hari itu bisa sampai 20 juta. Ya, makanya dari skala kecamatan Jawilan aja dulu misalkan ada berapa petani, database lah dulu. Nanti ketika hasilnya misalkan dibeli sama gerak kreatif kan, dibuat brand misalkan beras Jawilan, tapi dijual untuk masyarakat Jawilan aja dulu. Tercukupi tidak begitu? Kerjasama kan dengan BUMDes. Begitu. Siap. Saya ketua BUMDes Desa Jawilan. Tahan dulu, BUMDes nggak ada di sini. Di Yosirbut nggak ada. Oh, pada Yosirbut nggak ada. Ada di Jawilan. Masa belum ada? Oh, harus sudah ada. Nanti nyebrang ke Desa Jawilan aja. Makanya kita bawa internet 100 Mbps ke sini, sebenarnya harapannya biar BUMDes yang mendistribusikan ke masyarakat. Oh gitu ya. Biar mereka kalau memang mau buat bisnis digital ya silahkan, kami terbuka. Tapi ternyata biasa belum jadi. Tapi agak ditahan lah. Maksudnya posisi pilkades sih Pilkades. Sudah lah, itulah lain soal lah. Nanti aja itu.
Karena diundurnya 2 bulan. Iya. Tapi beras laku. Beras laku ke calon pilkades. Calon kades lah pasti nyari beras murah. Tapi kalau di pilkades kita begini ribut nggak ya kira-kira? Ribut enggak bakalan. Enggak. Insya Allah, SDM-nya udah mulai pada mulai dingin ya. Ya. Enggaknya bisa enggak karena datang enggak atau enggak datang sama sekali, emang enggak ribut. Enggak datang karena enggak datang enggak ribut. Datang 1 orang gitu, mau gimana kita ngobrol sih. Tapi memang momennya harus begini juga sih. Kita anak muda semua ada yang menengahi. Iya. Kita akan membahas mengenai pemuda bangsa. Nah, pemuda bangsa ini kita sudah dihadapkan dengan para pemuda bangsa kita di Jawilan terutama. Langsung saja ke pertanyaannya. Merdeka menurut masing-masing tokoh yang ada di hadapan kita, apa sih merdeka itu? Pak Imat dulu, kita ke sana. Oh gitu. Siap. Oh, Pak Imat, karena tokoh pemuda. Dunia. Iya, pokoknya dunia. Dunia dan akhirat. Bapak Pandi Ya. pemuda. Merdeka itu menurut saya tidak ketemu ibu-ibu di jalan yang belok kanan sennya ke kiri. Itu merdeka. Jadi merdeka itu adalah bebas berekspresi dan juga memberikan pendapat. Itu adalah merdeka menurut saya. Oke. Jadi bebas memberikan ekspresi, bebas berekspresi dan juga memberikan pendapat. Itu merdeka versi saya. Itu saja ya, Pak ya? Ya. Nah, lanjut Kang Johani. Merdeka menurut saya dalam hati kecil saya adalah masyarakat beli paket data nggak usah lagi mikir uangnya dari mana. Sesimpel itu. Juga sih. Berarti dong Karena saat ini paket data jadi kebutuhan primer selain makan. Itu lagi? Oke, langsung ke Pak Dewan. Merdeka itu kalau beli paket sudah ada warungnya. Beli paket sudah ada warung. Iya. Jadi nggak perlu pusing nyari tempat pakai beli paket di mana. Itu merdeka saya. Kalau baca Gimana ya? Iya. Kan ada di Telkomsel sendiri menyediakan untuk beli paket. Iya. Artinya gini, merdeka itu kita ini sebagai anak muda. Izinnya agak serius Ya, ya. agak serius nggak apa-apa. kita nggak pernah serius. Dasarnya. Kalau Pak Dewan harus serius. Oh, iya. Ada serius. Nah, menurut saya merdeka itu kita ini sebagai anak muda. Merdeka itu bebas berekspresi, bebas belajar, dan bebas menentukan tujuan kita masing-masing. Karena memang sekarang pundak negara kita ini ada di para pendatang. 2022 kita mungkin sekarang di dalam kondisi pandemi dengan semua keterbatasan, dengan semua ya kesusahan secara hal apapun itu, tapi kita bagaimana keluar dari itu dan 2040 salah satu di antara kita ini yang menjadi penerus bangsa kita. Itu menurut saya. Selanjutnya Buya. Merdeka. Apa ya merdeka ini? Semuanya udah dibahas untuk merdeka. Menurut saya merdeka itu, menurut versi saya secara pribadi, bahwa kita hidup penuh dengan kenyamanan. Jadi apapun yang kita lakukan di sana ada kenyamanan. Jadi bebas melakukan satu kegiatan dan ada kenyamanan, tidak ada tekanan, kemudian juga tidak bertentangan, asal tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Kemudian menurut versi saya merdeka itu adalah mengisi republik dengan keamanan dan keilmuan. Itu ya. Oke, silakan Bapak Egi. Ya, menurut saya merdeka itu dalam kondisi seperti ini, merdeka ketika pemerintah mengumumkan untuk kita bebas membuka masker. Itu merdeka. Untuk kondisi ini ya, itu aja merdeka. Merdeka tuh terbebas dari segala wabah. Terbebas ya? dari wabah. Itu harapan kita semua lah. Oke, selanjutnya. Ini pertanyaan yang terakhir. Sebagai tokoh muda milenial yang sukses di bidang masing-masing nih, tentu saja ada harapan besar juga pada pemuda lainnya, terutama para pemuda di daerah kita. Menurut Anda masing-masing, pemuda milenial seperti apa yang diharapkan oleh bangsa dan negara saat ini? Silakan ke
Kang Jo dulu. Pak Dewan dulu. Oh, Pak Dewan dulu silakan. Dari ujung dulu. Kok pada lempar-lempar? Enggak, dari ujung gantian. Kita Pak Dewan begini nih. Pak Dewan biar nanti closing. Oke. Gue dulu. Ya, Kang Jo dulu. Pemuda yang dibutuhkan negara saat ini sebetulnya pendapat saya pribadi memang pemuda yang mau berjuang versinya, versi diri masing-masing pasti punya keresahan, kegelisahan gitu ya. Dan pemuda yang memang open minded, yang mau dikritik, yang mau bisa ya sharing dan seterusnya. Dan mungkin sekarang sudah mulai terlihat perkumpulan-perkumpulan kecil kayak tempat ngopi itu menjadi tempat deal-deal besar terjadi di tempat kopi sebenarnya. Jadi makanya mungkin anak-anak muda yang tadi berjuang versi diri masing-masing. That's it. Oke, terima kasih. Selanjutnya ke Buya dulu. Baik. Menurut saya bahwa pemuda yang diharapkan oleh Indonesia sekarang adalah yang pertama pemuda yang memiliki growth mindset, bukan fixed mindset. Karena di zaman sekarang ini, di masa pandemi ini yang semuanya serba susah, gitu ya, serba terbatas dan sebagainya. Ketika seorang pemuda sudah memiliki growth mindset, itu dia akan mengatakan ini susah ya, tapi saya akan coba. Beda dengan ini mudah tapi gitu, ini mudah tapi itu fixed mindset. Tapi kalau pemudanya memiliki growth mindset, ini susah tapi saya akan coba. Gitu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pemuda yang memiliki scientific thinking. Pemuda yang memiliki scientific thinking adalah pemuda yang mampu menempatkan dirinya, bisa membaca peluang dan memanfaatkan peluang itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menurut saya, pemuda yang dibutuhkan di Indonesia adalah pemuda yang produktif. Gitu. Mungkin hanya itu. Ya. Bapak pemuda. Oke, baik. Pemuda idaman gitu ya. Pemuda idaman lah. Pemuda idaman masa kini. Pemuda idaman Mitoha. Pemuda harapan yang saat ini adalah pemuda yang ingin berbuat. Pemuda yang ingin merealisasikan apa yang ada di pikirannya. Dan juga saya berharap kepada pemuda saat ini lebih banyak berdiskusi. Karena Soekarno juga bilang 10 pemuda yang berdiskusi tentang negaranya lebih baik daripada 1 pemuda kutu buku yang mementingkan dirinya sendiri. Nah itu. Setuju, saya setuju. Ya, setuju. Luar biasa. Selanjutnya Kang Egy. Singkatlah mungkin. Pemuda yang diharapkan bangsa dan negara ini pemuda seperti Kang Jo, seperti Kang Imad, seperti Kang Saduri, seperti Kabuya, seperti Pak Dewan Haji Ip, yang diharapkan pemuda sekarang ini bagaimana bisa menjadi seperti mereka. Termasuk saya bagaimana bisa menjadi seperti mereka. Dan kita bergerak bersama-sama gitu ya. Begitu. Oke. Sekalian closing. Pak Haji Ip sebagai Dewan DPR RI. Ya. Silakan Pak. Pemuda sekarang harus produktif. Pemuda sekarang harus kreatif. Pemuda sekarang juga harus kritis. Pemuda adalah pemimpin di masa depan. Pemuda tidak cukup dengan kata iya. Pemuda tidak harus puas dengan kata tidak. Pemuda juga harus tahu tempat dia di mana. Pemuda juga harus tahu kebisaan dia apa. Dan pemuda juga harus punya otak yang cerdas. Muda, peduli, mengabdi, itulah yang harus dibutuhkan oleh muda. Kita sebagai anak muda mampu mengekspresikan kemudaan kita dengan hal-hal yang positif. Peduli, kita harus peduli terhadap bangsa kita, tetangga kita, keluarga kita. Mengabdi, pengabdian kita harus lakukan dengan cara kreativitas untuk membantu negara dan masyarakat. Itu aja. Oke, sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada, inilah di penghujung acara dengan tema Muda untuk Negeri di Hari Kemerdekaan. Semoga menginspirasi dan semoga saja apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini